Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Amalia Budi Fadilah dengan NIM 20210163. Di sini aku mau ngejelasin sedikit materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Pertama, ada hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. Hakikat belajar menurut Sujana 1989 yaitu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan menganalisis sesuatu. Sedangkan hakikat pembelajaran yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya ada perubahan paradigma pembelajaran. Di dalam paradigma lama pembelajaran, transfer ilmu dari guru kepada siswa secara langsung, di mana guru menjadi satu-satunya sumber informasi bagi para siswa. Sedangkan di paradigma baru pembelajaran dimaknai sebagai pembelajaran yang inovatif karena berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sama seperti halnya di dalam kurikulum 2013 saat ini, di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dan siswa pun tidak hanya terfokuskan mendapatkan informasi dari guru saja, bisa mencari informasi dari sumber lainnya. Terus selanjutnya ada peran guru yang sesungguhnya. Yang pertama yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai ilmuwan, guru sebagai pembimbing, dan yang terakhir yaitu guru sebagai pribadi. Lalu selanjutnya yaitu ada proses pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tujuan dari tahap persiapan ini yaitu untuk menimbulkan minat peserta belajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, juga membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan sugesti positif, memberikan pernyataan yang memberi manfaat, juga memberikan tujuan yang jelas dan bermakna. Penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta belajar dalam menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Tujuan dari tahap penyampaian ini yaitu membantu peserta belajar menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, dan melibatkan panca indera yang cocok untuk semua gaya belajar. Ketiga yaitu tahap latihan. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Tujuan tahap latihan ini yaitu membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Dan yang terakhir yaitu penampilan hasil. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tujuan dari tahap penampilan hasil yaitu membantu peserta belajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. Lalu selanjutnya terdapat 5 landasan konsep pembelajaran. Yang pertama komunikasi, yang kedua filsafat, ketiga psikologi, keempat sosiologi, dan yang kelima yaitu teknologi. Lalu berikutnya ada hasil belajar dalam pembelajaran. Ada 3 ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada 7 tingkatan untuk aspek kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, pengertian, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, di antaranya yaitu yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini bersifat bawaan yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu faktor psikologis, bersifat bawaan juga. Faktor psikologis ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor intelektual dan non-intelektual. Dari faktor intelektual terbagi lagi menjadi faktor potensial, yaitu intelijensi dan bakat, dan faktor aktual, yaitu kecakapan nyata dan prestasi. Sedangkan faktor non-intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya.
Dan yang ketiga, faktor kematangan baik fisik yang tergolong faktor eksternal, yaitu terdiri dari faktor sosial. Faktor sosial pun terbagi lagi menjadi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kelompok. Lalu terdapat faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, kesenian, dan sebagainya. Lalu faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. Lalu selanjutnya ada motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi primer, atau motivasi dasar yang menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, yang sering juga digunakan istilah dorongan. Dan yang kedua yaitu motivasi sekunder, menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari. Ke dalam golongan ini termasuk takut yang dipelajari, motif-motif sosial seperti ingin diterima, dihargai, lalu afiliasi persetujuan, status merasa aman, dan sebagainya. Yang ketiga, motif-motif objektif, seperti manipulasi, minat, dan eksplorasi. Lalu yang keempat, maksud dan aspirasi. Dan yang terakhir, motif berprestasi. Macam-macam perilaku belajar. Yang pertama yaitu perubahan intensional. Perubahan ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan ini atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, dan kebiasaannya bertambah. Yang kedua yaitu perubahan efektif dan fungsional. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalkan seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan diri dari tidak bisa menulis menjadi dapat menulis. Yang terakhir, perubahan positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Semakin banyak usaha belajar itu dilakukan, semakin banyak dan semakin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Misalnya, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya. Berikutnya yaitu aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa agar terciptanya situasi belajar aktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada pula beberapa klasifikasi aktivitas belajar, seperti kegiatan-kegiatan visual, kegiatan mendengarkan, kegiatan menggambar, kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan menulis, kegiatan metrik, kegiatan mental, dan kegiatan emosional. Lalu ada upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 3 alternatif pendayagunaan saja. Yang pertama yaitu pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, yang kedua pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah, dan yang ketiga pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. Lalu di materi yang terakhir mengenai konsep dasar pembelajaran, terdapat teori-teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku atau pemahaman sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Lalu yang kedua ada teori humanisme. Menurut teori humanisme, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Yang ketiga ada teori kognitivisme. Menurut teori ini, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Dan teori yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Menurut teori ini, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Dalam teori konstruktivisme, evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Evaluasi menjadi saran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran. Cukup sekian materi mengenai konsep dasar pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat dan mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.